Ada nggak yang tiba-tiba datang ke lu terus kayak anjing bangsat tai gitu? Enggak. Beda ya? Beda. Lutsesha. Sorry banget gue nggak bisa ngasih jawabannya gitu. Terus gue kayak nama gue disebut gitu. Terus gue pas slash kesini gue juga nonton lumayan front row dan orang-orang moshing lu kayak masih kecil gitu SMA. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 49. Ini adalah episode spesial karena di sini kita sudah kedatangan Lutesia di sini. Terima kasih banyak udah datang Lutesia. Sama-sama. Dan ini Lutesia adalah guest star yang baru gue undang dan ini juga baru nih setnya. Tapi tagline-nya jangan lupa ya guys, it's nothing but movies. Itu adalah tagline yang harus sebutkan. Terima kasih banyak Lutesia. Tapi Lutesia adalah salah satu aktris yang gue pengen banget interview udah lama. Setahun belakangan gue pengen interview lu. Sumpah. Masa? Pas gue ngeliat lu di My Generation yang film pertama. Oh, lu nonton? Nonton gue. Wow, terima kasih. Karena display picture-nya selalu pakai di Instagram lu kan. Dengan lu yang pakai bubble itu yang lagi makan permen karet. Oh, di Instagram gue. Iya. Itu bukan dari My Generation. Itu dari mana? Itu dari yearbook gue, dari gue SMA. Oh iya, tapi di My Generation lu pakai permen karet juga kan main skateboard. Iya, betul. Iya, benar. Itu pokoknya ikonik banget di situ. Terus gue ngeliat lu di My Generation, wah ini kayaknya bakalan jadi rising star actress nih. Tapi sekarang dan sudah terbukti lu udah masuk ke film keberapa? Panduan mempersiapkan perpisahan. Nggak tahu. Lupa lu ya? Iya, 7 kali. Film ke-7 ya? Mungkin. Berawal berarti 2017. 2017. Dan itu lu sempat gue baca di Wikipedia tadi barusan. Lu sempat bekerja di salah satu industri fashion. Bener apa tidak? Apa nih? Banyak soalnya gue bekerja. Pernah magang. Magang yang di ini ya, apa namanya, shopping, apa yang buat orang fashion itu loh. Iya, consignment gitu. Consignment Iya, store, ya. gue pernah magang situ. Pernah magang di situ. Dan akhirnya lu terjun ke industri film. Film. Ceritain dong awal lu masuk ke industri film itu kayak gimana? Jadi sebenarnya kecemplung. Awalnya kan pas gue kuliah gue ikut modeling competition. Kayak ada majalah, boleh gue sebut nggak sih majalah? Boleh bebas. Go Girl? Go Girl, okay. Ya, Go Girl. Ada Go Girl Look namanya. Gue ikut modeling competition, gue masuk jadi finalisnya, abis itu gue lanjut sama Ivy Models, itu modeling agency pertama gue. Gue modeling jadi fashion model, foto model gitu. Abis itu kadang-kadang ada video klip, music video gitu. Terus ditawarin casting untuk film, tapi kayak nggak dapet. Tapi akhirnya My Generation gue casting film iseng-iseng dapet deh. Film pertama My Generation berarti mengubah jalur hidup lu menjadi seorang aktris ya? Betul. Iya kan, di situ abis itu tawaran banyak segala macam. Tapi kayaknya kalau misalnya kita ngobrol gini harus ada minuman. Lu mau minum apa emang sih? Lo ada kopi nggak? Ada. Pali Bercahaya. Kita datangkan kopi untuk Ute. Oke, ini dia kopinya. Silakan datang. Pali Bercahaya. Terima kasih banyak, Pali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita minum dulu kali ya, Teh. Iya. Dan di film pertama My Generation, film kedua juga ya, film bebas gue juga nonton. Itu film ketiga? Film ketiga berarti ya? Film ketiga. Lo nonton MyG di bioskop atau di mana? Di bioskop. Oh, di bioskop? Awal pertama kali. Masa sih lo nonton di bioskop? Keren loh. Saya penontonnya dikit banget. Emang iya? Dan cuma seminggu di bioskop, atau mungkin kurang dari seminggu kali. Lah, tapi gue nonton itu di bioskop My Generation 2017 gue ingat. Iya, 2017. Terima kasih. Pertama kali gue ngeliat, iya gue nonton kok. Pokoknya ikon yang gue inget tuh ya lu naik skateboard terus sambil lu gelembungin permen karet gitu kan, bener kan? Iya bener, gue nonton. Dan sekarang gue ngeliat lu sebagai karakter yang tengil. Tengil? Iya. Sekarang? Iya. Gue ngeliatnya kayak image di otak gue, Lutesia ini adalah salah satu aktris yang tengil. Let's say kalau di Hollywood ada Angelina Jolie, Uma Thurman, ya kan, Jennifer Lawrence. Nah kalau gue di Indonesia gue ngeliatnya lu adalah sosok yang kayak tengil-tengil gitu. Lu ngerasa nggak di hidup kayak gitu? Enggak. Saya jujur pas awal-awal gue berkarir, gue merasa gue ke-typecast sebagai anak durhaka, anak emo yang depresif. Jadi sangat spesifik. Soalnya nih film pertama gue My Generation. Oke. Emo dan durhaka kan. Durhaka banget. Tapi itu film kedua gue film Ambu. Anak durhaka juga, marah-marah sama nyokap. Bebas, gue juga marah-marahin nyokap gue. Teh Happy Salma. Iya kan? Jadi gue ngerasa gue kayak anjir gue kok typecast jadi anak durhaka mulu gitu. Iya. Tapi sering berjalannya waktu, alhamdulillah dapet tawaran yang beragam. Jadi kayak ya mungkin sekarang sudah shifting ke tengil. Iya, maksudnya dan tapi sekarang lu masuk ke dalam project yang gue bisa bilang ini bukan lo banget sebenarnya. Iya, betul. Panduan mempersiapkan perpisahan. Sebenarnya di situ lu jadi karakter namanya Demi kan? Iya. Demi itu seberapa beda sama karakter lu sebelumnya? Ceritain tentang apa? Sangat berbeda.
Jadi cerita panduan mempersiapkan perpisahan itu dari POV-nya Bara, pemeran utamanya Bara. Bara itu seorang penulis diperankan oleh Dava Wardana. Dia itu seorang penulis, dia bertemu dengan Demi, ya bisa dibilang hubungan tanpa status lah. Si Bara itu tipenya yang kayak sad boy, lonely boy, penulis, introvert. Bara ini Dava Wardana ya? Dava Wardana. Oke. Nah, sedangkan Demi itu karakternya dia happy go lucky, spontaneous, adventurous gitu. Yang kayak bisa besok mau ke Jogja, habis itu lusanya bosan deh, pengen ke Bali dong gitu. Kayak sangat happy go lucky lah gitu. Akhirnya mereka memiliki hubungan tanpa status, tapi Baranya menginginkan status, Deminya tidak. Lalu mereka harus terpaksa berpisah. Tapi judulnya tuh kan baku banget ya katanya, panduan mempersiapkan perpisahan. Dan dari buku kan itu kan? Iya, itu adaptasi dari buku berjudul E-Dolere karya Armandani dari Buku Mojok. Baca bukunya? Baca. Dan seberapa jauh sama film yang lu rasain dari segi produksi sama lu baca novelnya? Kan kalau misalnya kita baca bukunya kan lu harus berimajinasi banyak kan? Tapi ketika lu merasakan proses syutingnya dan terus lu beradu akting sama karakter Bara ini, berbedanya jauh nggak sama buku? Oke, jadi sebenarnya bukunya bukan buku romance biasa, tapi bukunya ini merupakan curhatan hati dari si penulis tentang momen-momen yang pernah dia laluin sama pasangannya. Jadi cuma fragmen-fragmen memori doang, bukan cerita dari kayak dia ketemu, abis itu dia putus gitu. Jadi kayak benar cuma kumpulan memori si penulis gitu. Nah, dijadiin cerita sama Mas Adrianto Dewo, sutradaranya, tentang si Demi sama Bara. Pun filmnya bukan timeline-nya tuh nggak chronological, lebih ke ada alur maju, mundur, present, past gitu, past gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak 100% mirip dengan bukunya, tapi ada beberapa momen yang ada di bukunya itu dipindahin ke film. Oh, jadi ya tetap aja kalau adaptasi berarti nggak sepenuhnya mirip, beda kan. Tapi kalau dari segi karakter sendiri, Demi karakternya lu nyaman nggak memerankan karakter yang seperti ini? Maksudnya kan akhirnya kan ya bisa dibilang ada momen ghostingnya lah ya. Maksudnya ada cowok terus tiba Bara ini. Gue nggak mau spoiler tapi gue udah nonton teasernya tadi. Dikasih tahu Ibu Nada. Terus gue ngeliat gambarnya itu bagus banget. Gue visualnya bagus banget itu kan? bagus banget gambarnya. Gue ngerasain kayak vibes-nya Woody Allen di Midnight in Paris, terus gue 500 of Summer juga ada ya kan, tapi so far karakter Demi yang lu rasain sebelumnya kan lu mainkan karakter yang gue bilang tadi kan, tengil, badass gitu, tapi sekarang lu memerankan karakter Demi nih, perbedaannya di mana sih? Sebenarnya beda banget sih Demi sama gue. Demi tuh yang gue bilang tadi, dia anaknya extrovert, easy going, bisa ngobrol sama orang dengan gampang. Spontaneous juga, sedangkan gue kebalikannya. Gue sebenarnya lumayan introvert, homebody, terus kayak nggak secepat itu bisa ngobrol dan terbuka dengan orang gitu. Jadi ketika memerankan Demi, gue harus mengeluarkan energi yang lebih besar. Kayak gue harus menjadi orang yang talkative kayak gitu. Dan itu menurut gue sangat menguras energi dan lumayan lelah sih. Menguras energi dengan syuting 7 hari produksi itu hal yang menurut lo kecepatan kah atau ini wah ini 7 hari kualitasnya oke juga nih buat gue memerankan karakter ini? Jujur, kualitasnya oke sih. Tapi mungkin gara-gara emang pemerannya cuma kita berdua, jadi kita terus yang di take. Jadi ya itu energi lumayan kekuras karena kita lagi gitu. Tapi surprisingly tidur cukup ya, tapi mungkin gara-gara emang pemerannya cuma kita berdua, jadi kayak itu terus. Pemerannya cuma lu berdua doang kan? Tapi ada supporting, ada Mas Aksara Dena sama Mas Fandi. Tapi chemistry lu dengan Dava Wardana membutuhkan beberapa hari tuh untuk akhirnya lu bisa bermain dengan lega sama dia. Kalau readingnya sekitar seminggu sampai 2 minggu itu reading. Tapi emang gue sama Dava itu udah kenal sebelumnya sejak tahun 2018. Kita punya mutual friends. Kita bahkan sempat New Year bareng, sempat ke luar negeri bareng gitu. Jadi kayak udah kenal dia lah, lumayan dekat. Jadi nggak ada kendala apa-apa ya untuk beradu acting sama dia? Plus dia anaknya super friendly dan bacot, jadi kayak aman. Oh ya? Dia kan tadi kan waktu minggu kemarin gue dibilangin sama Dava kan. Apa? Ini podcastnya, ternyata akhirnya lo yang datang gitu. Gue kira berdua tadinya kan. Tapi Dava ekstrovert banget emang orangnya. Iya, terus kayak di film itu ketuker. Sedangkan si Dava yang ekstrovert harus menjadi Bara yang introvert. Kalau gue kebalikannya, Lutesia yang introvert harus menjadi Demi yang ekstrovert. Jadi ketuker. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pas syuting, gue sering ngomong ke Dava gitu, Dava kalem, tenang. Tapi Dava ngingetin gue kayak,
cheerful, pas senang-senang gitu. Oh iya gitu. Karena memang mungkin yang dirasakan orang-orang yang ketemu lu, gua ngeri aku ngobrol sama Ute gitu, karena kayak kelihatannya mukanya tuh kayak serem gitu, jutek gitu, ya kan? Banyak nggak sih ngomong kayak gitu? Banyak, lumayan ya. Ada nggak yang tiba-tiba datang ke lu terus kayak anjing bangsa tai gitu? Enggak. Beda ya? Beda. Itu film itu yang gue akhirnya gue bisa nge-ship lu sebagai salah satu aktris yang benar-benar bisa explore berbagai karakter lah. Lu setuju nggak kalau film itu jadi salah satu film yang di tahun kemarin jadi film terbaik yang pernah lu mainin? Betul ya. Salah satu yang mengubah hidup gue impact terbesar yang ada di tahun kemarin itu ya. Itu kayak salah satu film yang gue sangat bekerja keras di dalam film. Gue sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya gue pengen kepo sedikit tentang film itu sedikit ya, karena gue bener-bener pengen banget nanya ke lu. Sebenarnya karakter Alpha itu pertama kali lu dapet project itu langsung lu ambil kah atau lu nimbang-nimbang dulu nih, ini kayaknya ceritanya kayak gimana ya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain nggak? Mas Timo. Begitu gue dapet, gue langsung iyalah. Udah ya, langsung iya. Iyalah. Ngapain nimbang-nimbang? Udah Timo, terus film apa sih platformnya itu, terus kayak. Oke lah ya, kalau keren banget. Dan akhirnya panduan mempersiapkan perpisahan ini jadi batu loncatan lu untuk mengeksplor karakter lain. Betul, terus film romance pertama kali sebagai main cast. Oke, sebagai main cast. Dan akhirnya film ini tuh sebenarnya untuk orang yang pertama kali ngelihat film ini tuh, lu berharap film ini bisa impact apa sama mereka? Yang relate untuk para penonton? Gue yakin orang-orang pernah melalui yang namanya perpisahan dong. Jadi gue berharap orang-orang yang nonton akan relate dari dua point of view, karena ada point of view Bara dan point of view Demi. Terus gue berharap mereka enjoy aja sih filmnya. Soalnya yang kayak lo bilang emang visualnya bagus banget, musiknya gue juga suka. Apalagi semoga bisa dinikmatin banyak orang. Dinikmatin banyak orang ya. Semoga bagi kedua tim ya, tim Bara dan juga tim Demi. Gue yakin setelah filmnya keluar pasti banyak kayak tim Bara dan tim Demi kayak. Gue penasaran role model lu dalam dunia perfilman, salah satu aktris yang benar-benar lu ngikutin perjalanan karirnya siapa sih, Teh? Dari luar boleh, dari Indonesia boleh. Kalau ngikutin perjalanan karir banyak sih sebenarnya. Gue suka Natalie Portman. Wow. Gue suka banget ya. Tapi recently gue lagi suka Ana de Armas sama Anya Taylor-Joy. Wow, yang terakhir The Menu itu bagus banget tuh. Gue bahkan belum nonton. Itu Anya Taylor-Joy di situ. Bagus ya. Bagus banget. Gue suka The banget. Menu gue suka banget sih. Terus sama yang menariknya si Ana de Armas, dia itu kalau nggak salah baru belajar bahasa Inggris beberapa tahun terakhir ini pokoknya. Iya benar. Dia tuh anak orang mana ya? Orang Kuba kan? Kuba, benar ya. Terus dia bahasa itu bahasa Spanyol, seingat gue. Terus begitu dia pindah ke Amerika, dia baru belajar bahasa Inggris. Iya. Terus di film pertama dia tuh nggak bisa baca skrip dalam bahasa Inggris. Oh ya? Jadi dia tuh nyuruh orang untuk bacain, terus dia dengerin, terus dia hafalin secara fonetik. Itu menurut gue crazy sih. Wah gila, Ana de Armas tuh ya? Ana de Armas, iya. Jadi pertama kali gue ngeliat dia justru di Knives Out. Yang pertama, iya, itu Ana de Armas itu, wah gila. Di Blade juga. Iya, Blade juga ada kan. James Bond juga keren. Ana de Armas, terus tadi lu bilang Anya Taylor-Joy, Natalie Portman yang paling suka apa? Leon ya? Leon sih, gue suka. Itu kayak dia kecil-kecil cabai rawit sih. Kecil-kecil cabai rawit, dari gila. Kecil udah bagus aktingnya. Gila ya. Tapi klimaks dia Black Swan. Black Swan. Dia menang Academy Award. Gila. Ya Black Swan itu. Wah, itu 2000. Gue inget banget tuh, gue masih pakai DVD bajakan itu zaman dulu nonton Black Swan, gue bela-belain di Point Square. Untuk nonton Natalie Portman 2011 apa ya 2000. Kalau film favorit lo? 5 deh. Gue selalu ngomong ada 4. 2 dari luar gue pasti ngomong Garden State karya Zach Braff, atau enggak The Fall karya Tarsem Singh. Kalau misalnya Indonesia 3 Hari Untuk Selamanya karya Mas Riri Riza, atau Rumah Dara, Mo Brothers. 4 tuh ya. Satu lagi. Duh, apa ya? Susah banget. Itu jawaban template gue itu. Iya, 4 itu. Satu lagi. Gue pengen challenge satu lagi. All time favorite, gue tambah 2 deh. All time favorite yang box office ya. Pirates of the Caribbean sama Lord of the Rings. Itu gue hafal. Oh, lo ngikutin story mereka ya, Pirates of the Caribbean sama, wah gila, Lord of the Rings sih, Peter Jackson itu. Tapi Lord of the Rings sekarang kan keluar Rings of Power kan, baru lagi. Tapi menurut gue itu kayak kurang sama seperti ekspektasi para penonton. Gue belum nonton, gue bahkan nontonnya si House of the Dragon dulu. House of the Dragon, iya dong, nonton dong. Lo ngikutin Game of Thrones juga berarti? Iya, lumayan. Ngikutin Game of Thrones. Kalau series, Teh? Series
3 series deh. All time favorite gue Friends, kayak bisa gue nonton kapanpun. Friends, Breaking Bad bagus banget. Anjir, sama Breaking Bad gue juga. Breaking Bad tuh wah hancur sih. Hancur, iya itu gila. Kan kalau misalnya series tuh kadang-kadang season ini nggak terlalu bagus, season ini kayak makin ke atas tuh makin bagus. Iya benar. Dan itu Breaking Bad itu maksudnya jadi salah satu series terbaik of all time yang dia menyanyi Friends, fansnya. Wow. Jadi ada yang tim yang Breaking Bad, ada lagi ada yang series terbaik itu sebenarnya Friends gitu, karena dia menceritakan bla 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 atau nggak How I Met Your Mother lah. Tapi Breaking Bad ini tuh fansnya tuh garis keras semua. Emang. Karena emang ceritanya kan bagus banget kan. Satu lagi Teh. Antara That 70 Show atau enggak The Office. The Office itu Netflix ya? Bukan Prime ya? Video. Oh iya, Prime Video. Gue belum nonton si The Office, itu bagus ya? Wah, lo masih nonton? Serius? Pertama kali gue nonton series ngakak sampai gue ulang-ulang sampai gue nangis. Sitcom? Sitcom, iya. Tapi lebih ke dry humor gitu. Jadi dia tuh awalnya seriesnya tuh dari UK, tapi diadaptasi ke US. Emang season pertama tuh emang agak humornya kayak UK yang dry humor yang kayak agak sarkas gitu, agak dark gitu kan. Tapi lama-kelamaan diadaptasi ke US, season 3 udah lumayan lucu banget. Wah, The Office ya? The Office. Itu bakal gue tonton sih, rekomendasi lo. The Office, oke. Pertama kali lo masuk ke industri film, itu lo kaget nggak dengan misalkan teman-teman lu yang udah senior dan abis itu lu kan harus berhadapan dengan kamera, lighting segala macem. Kaget apa sih. Apa lu punya referensi lu udah sering nonton film gitu dari kecil, jadi lu udah tahu nih gue bakalan syuting, gue bakalan ini gitu. Enggak sih, kaget juga sih, masih deg-degan juga. Deg-degan juga. Dari kecil lu suka nonton film gak sih, Teh? Iya, suka nonton. Dari umur berapa lu udah cinta sama film? Gue inget banget waktu gue kecil, bahkan kayaknya ya sebelum gue TK, gue punya kebiasaan gue bangun jam 6 pagi. Ya, ini suasana rumah masih sunyi senyap, masih lampu belum dinyalain. Gue bangunin bokap gue. Gue nyuruh bokap gue untuk ngeplay VHS film jadul. Either Cinderella atau enggak Ariel kalau nggak salah. Di situ? Iya, di rumah gue. Berarti awalnya setiap hari gue bangunin bokap gue. Setiap hari. Pakai setiap Cinderella hari. sama atau enggak Ariel, seinget gue ya, si Little Mermaid. Oh, tapi Cinderella sih gue. Berarti lu tumbuh dengan film-film Disney. Iya kan, film-film Disney kan. Anime gitu, animasi, lu kalau hari Minggu suka nonton kayak Doraemon segala macam gitu. Ngalamin juga enggak? Kalau misalnya waktu kecil yang selalu gue inget Ghost at School, nonton enggak? Ghost at School enggak nonton gue. Aduh, di TV7 dulu. TV7. Cuma Ghost at School ada. Betul. Jadi cuma 13 episode atau 20 episode gitu. Intinya ceritanya Ghost at School ya? Ghost at School. Anak-anak SD atau SMP gitu yang berhadapan dengan hantu-hantu di sekolahnya dan mereka harus bilang mantra-mantra biar hantunya kayak tidur lagi gitu. Oh gitu. Ada nonton nggak Ghost at School? Lu nonton nggak? Ghost at School? Nggak ada yang nonton. Lu nonton? Iya kan, Ghost at School ada kan? Ada, TV7 kan? Tuh. Orang yang tahu TV7 itu kita tahu berarti umurnya berapa ya, angkatannya ya berarti ya. Orang tahu TV7 ya. Oke, berarti animasi juga lu sampai sekarang nonton nggak animasi? Sampai sekarang gue lagi tergila-gila Cowboy Bebop. Aduh, gua animasi gue emang referensi rada kurang sih. Aduh, lu mesti nonton Cowboy Bebop. Itu film tahun 98 seinget gue. Tapi sampai sekarang tuh masih keren aja. Soalnya soundtracknya tuh kayak jazz, funk, musiknya bagus banget. Tapi Jepang punya kan? Jepang punya. Oh, Jepang punya. Keren banget. Apa namanya? Cowboy Bebop. Di Netflix ada. Cowboy Bebop. Gue sekarang lagi nontonnya Blue Lock. Blue Lock yang tentang kayak itu kayak permainan survival game kayak Squid Game gitu. Tapi isinya striker pemain bola semua. Jadi mencari satu striker terbaik di Jepang gitu. Kemarin nonton Piala Dunia nggak kemarin Teh? Nggak nonton ya, ngikutin ya? Gue ngeliat Instagram lu, satunya kan ada akun Instagram lagi di bio-nya, namanya Kebun Memori. Betul. Lu udah foto juga berarti Teh? Followersnya 10.000 cuy. Nggak, belum nyampe. Udah nyampe, tadi barusan gue cek. Bohong. Sumpah. Oh iya? Iya. Kebun Memori. Padahal tuh akun iseng doang. Soalnya gue emang suka foto kan. Terus banyak banget nih foto analog gue apain ya gitu. Kalau misalnya gue setiap hari upload di akun utama gue kayak boring juga kali orang-orang. Yaudah akhirnya gue bikin second account. Iya, maksudnya temen-temen gue juga bikin sih kayak gitu ya, second account, terus biasanya foto 35 mm analog kan. Tapi ini Kebun Memori kayaknya lu serius banget di situ ya, lu emang suka foto, emang lu mendalami fotografi? Enggak mendalami banget. Jadi awal gue obsesi sama fotografi tuh waktu gue SMP atau SMA gitu, gue dibeliin zaman itu ya, DSLR, Canon yang berapa D sih gue lupa gitu ya, itu gue suka. Tapi lama-kelamaan
ringkes aja, kamera gede gitu. Gue lebih suka yang kecil. Terus kalau misalnya analog emang lagi ngetren kan pada zaman itu. Terus gue lebih suka fotoin emang teman-teman gue sih, momen-momen candid aja. Iya, momen pas syuting gitu ya kan. Momen candid aja. Iya, terus di-upload. Itu pun juga asal jepret. Asal jepretnya tapi bagus dong, Teh. Itu hasilnya. Tapi itu asal jepret banget. Terus motivasi gue bikin kebun memori juga karena gue anaknya tuh pikun banget. Oh, jadi gue short term memory. Lumayan, gue anaknya pikun banget. Jadi gue kalau misalnya mau throwback ya, syuting itu tahun berapa ya? Gue tinggal ke kebun memori, gue tinggal scroll aja. Oh iya bener. Soalnya ada tanggalnya. Ada dokumentasinya di situ ya. Gitu. Barang-barang yang paling lu bawa, maksudnya paling penting yang lu bawa pas syuting itu kamera pasti? Kamera, earphone. Kadang buku. Terus lo suka baca buku juga, Teh? Sedang berusaha agar bisa baca buku. Berusaha. Kenapa? Tapi susah ya. So gue lagi stuck satu buku, gue udah baca buku ini setahun. Karena bukunya tuh lumayan traumatizing dan lumayan dark sih. Tapi gue masih struggling untuk ngabisin novel? Novel. Oke. Judulnya A Little Life karya Hanya Yanagihara. A Little Life karya Hanagihara? Ya. Berarti dia dari Jepang ya? Korea kalau nggak salah. Korea ya? Oke, jadi kayaknya ya. Judulnya tentang apa itu bukunya? Tentang friendship aja di 4 cowok di New York, tapi fokusnya ke namanya Jude. Dia tuh punya pasnya lumayan dark, terus dia menjadi pribadi yang sangat tertutup dan teman-temannya nggak ngebantuin dia sih. Pokoknya berputar di kehidupannya si Jude ini. Oke, berarti itu reality life biasa aja gitu, tapi dikemasnya reality dengan life, tapi dark romantis. Banget, nggak romantis, dark banget. Lu suka yang gitu-gitu sih berarti? Lu sukanya tapi gitu-gitu. Dark kan tuh disturbing banget. Gue kalau misalnya lagi syuting, terus lagi break gitu, gue baca, gue bisa sambil nangis. Mood lu tiba-tiba langsung nangis. Berubah ya. Lu termasuk orang yang picky nggak sih buat milih film atau project gitu? Lumayan. Faktor apa yang bikin lo picky? Is it sutradara atau cerita? Banyak sih, sutradara, cerita, karakternya seperti apa. Itu. Paling. Berarti lawan main juga. Ya berarti gue bisa bilang emang film-film lu adalah film yang lu pilih secara emang tulus dari hati lu sendiri ya. Lu pilih dan lu menseleksi project-project yang datang ke lu. Itu menyulitkan lu nggak sih kalau di industri film ini, atau emang itu bikin lu nyaman? Jadi lu udahlah gue jadi orang yang picky aja. Soalnya gue pernah accept beberapa job yang tidak hanya karena duitnya doang. Dan ketika gue melakukan itu, gue ngerasa, gue ngabisin waktu syuting 2 bulan, 3 bulan, dan waktu gue habis aja secara percuma. Soalnya gue nggak invest ke story-nya, gue kurang suka melakukannya, jadi buat apa gue ngelakuin ini gitu. Sama aja kayak buang-buang waktu menurut gue. Iya. Ya, berarti walaupun nggak bisa dipungkirin emang gue butuh duit sih, jadi kayak itu sebenarnya ya udah harus balance sih sebenarnya. Iya, udah jadi basicnya manusia aja. Betul. Mencari uang, tapi kan ada salah satu hal yang mungkin setiap aktor dan aktris punya perbedaan lah, jadi dari segi ngambil project atau segala macam. Gue pengen ngajak lu berandai-andai sedikit nih, kalau misalkan lu berada di satu meja makan, terus 3 orang gue invite, dead or alive. Iya bener. Gue sering banget menanya pertanyaan itu. Lu tahu sih kayak gini-gini. Dia mah udah tahu nih gini-gini nih. Kalau lu tuh apa ya? Kalau interview orang yang udah ngerti kayak gini-gini, berarti dia udah bisa nebak sendiri. Iya, gue ganti. Tahu. Ya. Lu mau nge-invite siapa dari aktor Indonesia dan Hollywood 3 orang di meja makan lu? Tapi nggak usah dead or alive. 3 orang. 3 orang di meja makan lu jadi dinner lah ibaratnya gitu. Boleh dari luar negeri, boleh dari luar negeri. Di satu meja lu tuh ada siapa? 3 orang. Jadi ada 4 isinya. Oh, Tim Burton. Keren. Ini baru cuy. Tim Burton, gila jawabannya gue gak nyangka. Wah, memang enak. So, gue waktu kecil juga sering nonton film Nightmare Before Christmas. Sama apa tuh yang satu lagi? Batman Forever? No, Bright. Temennya Nightmare Before Christmas yang tentang Edward Scissorhands. Ghost Bride, ya. Benar, Ghost Bride. Ghost Bride. Ya. Sama Charlie and the Chocolate Factory gue suka. Oke, Tim Burton. Gila. Tim Burton sadis juga ini. Serem kalau gua mah kalau makan bareng dia. Iya sih, kan kepo, kan ngobrol yang ada di otak lo tuh apa. Iya benar. 2 lagi, Teh. Aduh. Kayak all time favorite Natalie Portman sih. Tetap Natalie Portman. Natalie Portman. Satu lagi siapa ya?
Boleh sutradara, penulis, produser, aktor, aktris. Indonesia juga boleh. Dava Wardana juga boleh makan bareng dia. Udah pernah. Jadi kayak mau nanya apa aja gue udah tahu. Satu lagi teh. Darren Aronofsky deh. Darren Aronofsky. Sutradara Black Swan. Yang recently lagi rilis The Whale. Dan gue kepo banget sama The Whale. Bagus banget ya. Kata orang-orang bagus ya. One of the best, dan itu kayak masuk nominasi Oscar juga tuh tahun ini harusnya. Gue mau pamer deh, gue pernah dinotis sama Darren Aronofsky loh. Kok bisa? Random sih, jadi waktu itu, ini boleh sebut media lain kan? Boleh. Mola, di Mola TV, suka invite beberapa sutradara atau public figure. Salah satunya Darren Aronofsky. Terus hostnya itu Timo Cahyanto sama Raya Makarim. Gue kenal sama Timo Cahyanto dong. Gue langsung ngechat dia, gitu. Kalau tolong dong, kalau misalnya lo nggak interview dia, tanyain di film Mother yang Jennifer Lawrence. Si Jennifer Lawrence tuh selalu minum cairan yang warna kuning. Nah itu gue sampai sekarang nggak tahu tuh jawabannya apa. Bahkan di interview worldwide dimanapun, si Darren Aronofsky tuh nggak mau ngejawab cairan itu apa. Nah akhirnya gue ingin mungkin dia akan menjawab atau gimana, gue gak tau. Akhirnya gue nanya ke Timo, terus Timo nanya ke Darren gitu. Darren ngomong, Lutzesha, sorry banget gue gak bisa ngasih jawabannya gitu. Terus gue kayak, nama gue disebut gak? Tapi seenggaknya dinotis ya walaupun gak jawab. Notis. Iya ya, itu cairan apa ya Teh? Apanya? Itu cairan apa yang menjadi pertanyaan orang ya? Lu ada ini gak? Maksudnya lu... Cocoklogi kali. Iya, cocoklogi. Kan si Jennifer Lawrence tuh... kalau misalnya berdasarkan teori orang-orang, dia itu ceritanya Mother Earth, Mother Nature. Iya, benar. Mother Nature. Terus ketika dia pusing, dia selalu ke toilet dan minum cairan kuning itu kan. Mungkin nggak sih ini cairan tuh sebenarnya kebaikan yang ada di manusia? Atau iya nggak? Iya. Kayak walaupun dunia di luar sudah chaos, tapi masih ada mungkin orang baik atau kebaikan yang masih ada tertinggal di dunia gitu. Penawar the bad things kali ya. Jadi obat penawarnya. Iya, obat penawar. Oh iya benar juga. Tapi nggak tahu itu cocoklogi doang sih. Iya cocoklogi doang ya. Lu cuma bisa berandai-andai karena Darren Aronofsky nggak menjawab itu. Nggak menjawab. Tapi seenggaknya kan dinotis ya. Notis. Lu adalah salah satu orang yang selalu mengaitkan lu secara personal dengan zodiak nggak? Kadang ya, kadang nggak. Kadang nggak. Apa itu cuman kayak just for fun apa? Emang sebenarnya lu ngikutin banget just for fun. Lu apa sih? Cancer. Gue jujur nggak ngikutin banget gitu. Jadi gue selalu bertanya dengan guys gue, kalau Cancer tuh apa sih gitu. Apa sih Teh kalau Cancer? Cancer orang-orang sih sering bilang intuitif, keibuan, sensitif, mengayomi, cry baby, cengeng. Ya sensitif sih, lebih ke sensitif seringnya. Jadi dengan adanya sebuah zodiak, lu kalau ketemu orang nih atau nggak ketemu lawan main lu bakalan tahu nggak zodiak dia apa sampai segitu ya kayak? Enggak, tapi kadang-kadang nebak-nebak doang. Tapi kebanyakan bener apa kebanyakan salah? Kebanyakan salah. Kayaknya ya. Gua apa? Capricorn? Salah. Oke. Taurus? Salah. Enggak, lo Earth sih menurut gue. Gue nggak tahu Earth apa, sorry banget. Lo apa? Aries. Oh Aries fire. Nah benar, waktu kemarin gue juga podcast sama Marsha Arwan sama Davina bilangnya fire. Fire. Nah fire tuh katanya kan orang yang ini ya, ambisius ya? Ambisius, berapi-api ya. Iya. Dan itu lawannya air katanya ya? Lawannya air, ada Aquarius dan lain-lain itu ya, bener ya? Iya, gue Cancer. Lu Cancer? Oh berarti emang berbeda gitu ya kalau dalam segi zodiak. Oke. Dan lu dari tiap hari lu kegiatan lu selain syuting biasanya lu ngapain Teh? Olahraga kah? Atau foto-foto kah? Sehari-hari ya. Kehidupan gue sehari-hari kalau misalnya nggak syuting, gue biasanya bangun sekitar jam 9 atau jam 10. Terus gue sedang ingin mencoba rutin F45, olahraga. Oke, olahraga. Abis itu balik. Kalau misalnya lagi rajin masak aglio olio, karena itu satu-satunya resep yang cuma yang gue bisa. Aglio olio dong. Yang mak gue juga bisa. Mak gue juga suka masak tuh aglio olio. Iya. Gampang banget soalnya. Atau enggak kalau misalnya males ya biasanya ojek online. Delivery aja. GoFood gitu ya? Iya, abis itu gue makan sambil nonton Friends bareng laki gue. Oh iya bener, tahun 2022 kemarin ya udah nikah? Udah married ya? Iya. Congratulations Teh. Terima kasih, thank you. Gimana rasanya menjadi seorang istri yang biasa biar Teh suami lu kan rockstar ya, bisa gue bilang. Gue tahu loh, maksudnya gue ngikutin KPR loh, dan gue tahu
Emang lagi gue KPR? Bukan, masalahnya bentar dulu, belum. Oh, iya. Dan itu gue ngefans sama Coki kan. Gue berapa kali ikutin gigsnya dia lah waktu gue kuliah lah. Tapi, dan sekarang satu band sama Laki gue? Laki lu, iya. Dan itu bandnya juga namanya Ali Radio kan? Ali aja. Ali aja. Dan itu di sana, di luar berkecimpungnya? Apa di sini, Teh? Sebenarnya di sini sih awal ngebentuknya, tapi nggak tahu kenapa mungkin target market dan target audiensnya di luar kali ya, pendengarnya. Ini apa sih genre? Middle East. Wow. Ih sumpah bener. Gila. Tapi tipe-tipe lagu yang ada di cafe Bali yang ambience doang gitu, yang instrumental. Ada vokalnya dikit. Oh, ada vokalnya dikit. Jadi kayak ini dong, lagu-lagu kayak Timur Tengah gitu yang ada melodi-melodi melodi gitar. Gitu ya. Melodi gitar. Apa? Laki lu Teh main apa? Bass. Sama vokal dikit. Yeah. Dengan punya laki lu rockstar, tiap hari lu dijejelin musik-musik yang dari dia semua nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Lu punya preferensi sendiri juga? Punya preferensi sendiri ya. Musik apa yang lagi lu dengerin sekarang? Sebenarnya banyak sih, tapi recently gue lagi ngulik Massive Attack, tapi yang album mereka yang pertama. Oke. Itu dia jatuhnya apa? Trip hop atau apa gitu? Massive, Trip hop nggak? Iya. Lagi ngulik. Lagi ngulik itu ya. Dari kecil dijejelin musik? Jazz kah? Atau langsung ke hip hop? Of course gue waktu kecil pop. Gue anaknya Britney Spears banget dan Backstreet Boys banget. Tapi nggak tahu kenapa SD ya dijejelin musik pop, tapi gue inget banget 6 SD gue beli kaset Red Hot Chili Peppers gitu-gitu yang rock gitu. Ngeri. Terus semakin berkembang SMP SMA Guns N' Roses banget lagi gue. Guns N' Roses, berarti Kiss, gitu-gitu. Serius, Teh? Sumpah. Sama gue. Berarti sebelum ini bener ya validasi dari Nada tadi gue ngobrol. Apa? Udah tuh sebenarnya anaknya metal banget sama kayak Laki. Iya. Tapi bener kan? Lu kan maksud gue lu tomboy kan aslinya. Tomboy. Lu bener-bener melakukan hal-hal yang disukai sama laki-laki, maksudnya dalam segi ini ya, dalam segi taste-nya ya. Itu merasakan hal itu nggak dalam diri lu? Iya sih. Iya kan? Gue inget banget waktu gue SMA, begitu gue denger Guns N' Roses kesini, gue pengen banget nonton, tapi gue gak ada teman. Saya teman-teman gue ya dengerin lagu pop gitu kan. Iya. Damn, pokoknya gue harus nonton. Akhirnya gue beli tiket, gue lupa gue beli tiketnya pasti dibantuin sama nyokap gue sih. Iya. SMA, terus gue, kalau nggak salah gue bolos masuk kelas, dan gue sendirian dari Bintaro ke Ancol Eco Park naik busway sendirian, masih SMA. Terus gue nonton konser sendirian. Serius sendirian. Guns N' Roses. Lu segitu nge-ship-nya dia sampai lu bela-belain naik busway sendiri terus nonton di Eco Park ya? Iya, terus gue pas Slash kesini gue juga nonton, lumayan front row dan orang-orang moshing lu kayak masih kecil gitu SMA. Lucu banget sih. Tapi lu emang dari awal udah suka musik berarti kan? Suka banget musik. Ya berarti emang lu luluhnya sama seorang musisi, Teh. Emang udah ditakdirkan begitu? Mungkin iya, secara tidak sadar, unconsciously mungkin. Iya kan? Iya, kan? benar. Sekarang ya siapa musisi yang pengen banget lu nonton tapi belum kesampaian, Teh? Jeff Buckley. Aduh, oh my god. Itu gue juga pengen banget nonton Jeff Buckley. Dan itu kalau sekarang kalau misalnya kita bilang band-band yang udah kesini dan banyak orang yang nonton, apa ya yang lagi hype ya? Mungkin kayak kemarin yang terakhir kesini si ini ya. Siapa? Ini loh, band yang kemarin kesini yang lagi rame banget tuh. Oh, ntar Maret, Arctic Monkey. Lu bakal nonton nggak, Teh? Gue nggak terlalu dengerin mereka. Oh, lu nggak tahu dengerin mereka? Lu harus lebih indie lagi dari sana ya? Anjay. Harus lebih anti mainstream. Enggak ya. Tapi emang kalau cewek-cewek yang gue ngeliat anti mainstream biasanya rambutnya bondol sama kayak lu. Ya ini karena gue baru potong pendek aja nggak sih? Iya sih. Kemarin cukup panjang. Panjang ya, oke. Terakhir, lu masih nonton sinetron nggak sih, Teh? Enggak lagi. Tapi gue waktu SMP gue suka banget nonton Candy. Candy ini yang Rachel Amanda. Iya, yang dia selalu tersiksa itu ya? Iya, si Kevin Julio. Candy. Lu suka nonton Candy? Bidadari nonton nggak? Emaknya si Dava Wardana. Nonton juga. Maris Zumaris nonton juga. Yang paling memorable selain Candy ada nggak? Satu. Sinetron. Yang ikonik pasti Jinio Jini, Jin dan Jun nggak sih? Tuyul dan Bayo. Sayang. Nonton juga? Tuyul dan Bayo. Oh oke. Lu nonton juga berarti ya, ngikutin juga. Oke. At last but not least, kira-kira menurut lo nih, Teh? Aktor-aktor di Indonesia sekarang tuh, menurut lu bosen gak sih ngeliat yang itu-itu aja? Lumayan, tapi kalau misalnya emang skill mereka memumpuni,
ya make sense sih produser nunjuk mereka terus. Ya, mumpuni. Berarti gue bisa bilang generasi yang harus menggantikan mereka harus ada lagi ya gitu ya. Betul, regenerasi emang harus tetap ada. Regenerasi emang harus ada. Oke. Terakhir juga, monggo boleh dipromoin film terbaru dari Lutecia, Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Boleh di kamera master. Jangan lupa untuk saksikan film Panduan Mempersiapkan Perpisahan hanya di bioskoponline.com. Tanggal 16 Februari. Ya. Terima kasih banyak Lutecia mau hadir di sini. Thank you. Ini sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol sama lu. Wow. Ternyata orangnya tidak tengil sama sekali. Itu hanya di film saja. Nggak sombong, nggak galak. Oh nggak galak sama sekali. Awalnya gue ngeliat di film, galak. Ternyata pas ngobrol hampir sejam ini sama lu, ternyata nggak galak. Oke. Terima kasih banyak Lutecia sekali lagi. Semoga filmnya sukses, sehat selalu. Salam buat laki lo, salam buat keluarga segala macam. Anjing bangsat. Udah. Itu dia jadinya. Selamat. Jadi sampai ketemu di Breakdown Bros Podcast episode selanjutnya. Gestarnya siapa? Tulis di kolom komentar. Gue Nandika pamit, Lutecia pamit. Sampai bertemu di next video. Bye bye guys. Bye.